Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Dr. Ivan untuk membahas deteksi dini autis pada anak usia 18 sampai 36 bulan. Indikator yang ingin dibahas kali ini adalah apakah anak Anda berjalan. Jika melihat usia perkembangannya, umumnya anak belajar berjalan memasuki usia 12 bulan dan kebanyakan anak sudah lancar berjalan pada usia 16 bulan. Pada rentang usia 1 sampai 2 tahun, anak sudah bisa berjalan lurus, berjalan mundur, bahkan sudah bisa berlari tanpa terjatuh. Laju perkembangan berjalan pada anak bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti usia kehamilan saat ibu mengandung, tingkat kematangan sistem gerak anak, latihan yang dilakukan, motivasi anak, dan lingkungan tempat anak belajar. Memang laju perkembangan anak berbeda-beda. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Namun seharusnya tidak melampaui usia tanda bahaya atau usia red flag perkembangan. Bapak Ibu harus waspada. Kalau buah hati di rumah tidak terlihat ada keinginan untuk berjalan sendiri pada usia 18 bulan. Dan pada usia 2 tahun, anak tidak bisa berjalan sendiri. Ini adalah usia red flag yang mengindikasikan adanya gangguan dalam perkembangan anak. Termasuk gangguan spektrum autis yang akan kita bahas kali ini. Pada beberapa kasus anak dengan gangguan spektrum autis dapat mengalami keterlambatan berjalan sekitar 1 sampai 2,5 bulan. Keterlambatan ini mungkin saja disebabkan oleh adanya gangguan pada perkembangan gerak, otot kurang kuat untuk berjalan, serta keseimbangan tubuh yang kurang baik. Gaya berjalan jinjit yang menjadi salah satu gejala pada anak dengan gangguan spektrum autis juga mempersulit perkembangan kemampuan gerak kasar anak. Jalan jinjit kerap ditemui pada anak yang baru belajar berjalan dan secara alami akan menghilang sendiri setelah 6 bulan anak belajar berjalan atau ketika anak sudah berusia 2 tahun. Namun kalau anak secara konsisten melakukan gerakan berjalan jinjit, maka itu adalah indikasi adanya ketidaknormalan pada perkembangan. Jalan jinjit bisa menjadi gejala dari adanya gangguan fisik seperti adanya cedera, distrofi otot, tonus otot yang lemah, dan penyebab lainnya. Selain gangguan fisik, bisa juga hal ini mengindikasikan adanya gangguan kondisi neurologis seperti gangguan proses sensorik yang juga kerap dialami oleh anak dengan gangguan spektrum autis. Proses informasi sensori vestibular, taktil, dan proprioseptif pada anak dengan gangguan spektrum autis memiliki sistem kerja yang berbeda. Anak yang memiliki gangguan vestibular, yaitu sistem yang mengatur kepekaan kita terhadap gerak dan keseimbangan, membuat anak merasa lebih seimbang dengan cara berjalan jinjit. Kemudian anak yang mengalami hipersensitivitas taktil atau indera peraba bisa saja berjalan jinjit karena merasa tidak nyaman dengan tekstur dari permukaan yang mengenai kakinya jika berjalan menapak. Selain itu, anak yang berjalan jinjit bisa saja memiliki gangguan seeking proprioseptif. Proprioseptif adalah sistem yang memungkinkan manusia untuk merasakan di mana posisi tubuhnya dan mengatur besaran gaya yang diperlukan untuk melakukan suatu gerakan. Sistem ini akan berfungsi jika otak sudah menerima stimulus atau informasi sensori dari otot dan sendi. Stimulus ini didapatkan dari menumpukan beban badannya pada satu titik tubuh dan melakukan gerakan yang melawan gravitasi, contohnya seperti kegiatan berjalan. Namun, jika stimulus dari berjalan menapak dirasa tidak cukup, maka anak akan cenderung mencari atau seeking dari stimulus yang lebih intens. Salah satunya dengan cara berjalan jinjit, supaya anak bisa berada pada tingkat kesadaran yang optimal. Apabila buah hati Bapak Ibu di rumah pada rentang usia ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa terjatuh, atau anak memiliki cara berjalan yang tidak wajar, atau Bapak Ibu memiliki kecurigaan tertentu, ada baiknya untuk segera berkonsultasi kepada ahlinya. Penjelasan tadi bukan digunakan untuk mendiagnosa atau menyimpulkan bahwa anak mengalami gangguan spektrum autis atau tidak. Namun, apa yang dijelaskan tadi adalah indikasi adanya keterlambatan pada perkembangan anak. Semakin cepat Bapak Ibu berkonsultasi dengan ahlinya, maka semakin cepat juga buah hati kita akan mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Itu saja untuk pembahasan deteksi dini autis kita pada kali ini. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.